Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Ya, sangat semangat ya gitu ya. Iya, sangat semangat, Pak. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rama Andira Rimena dari guru PLP dari Universitas Islam Bandung. Sama aja. Nah di sini Bapak akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, yaitu dengan tema ujian Allah dalam kehidupan manusia. Ada yang tahu nggak sebelumnya ujian itu apa? Cobaan. Ya, soal itu. Terus Ya. cobaan. Ya, cobaan hidup, bukan ujian Allah berikan mereka. Efeknya. Nah di sini juga sebelum lanjut Bapak menjelaskan tentang Al-Quran, tentang ujian itu apa. Nah di sini dulu Bapak akan menjelaskan tentang keadaan manusia yang hatinya telah gelap gulita. Nah di sini juga ada dari 0 tahun itu masih cerah gitu ya, masih cerah, dan umur 3 tahun itu seperti bulan sabit. Nah yang umur 6 tahun itu setengah bulan. Menutupi dan 16 tahun itu hatinya telah gelap gulita. Ayat 35, Al-Quran surat 7 ayat 168, Quran surat 22 ayat 11, Quran surat 89 ayat 15 sampai 16. Di sini juga ada surat Al-Baqarah ya, ayat 155. Ada yang mau baca nggak? Sama ini. Ditunjuk aja we Pak. Coba ya kan baca ayat 155 surat Al-Baqarah. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampai sana pembagi kepada orang-orang yang ada. Ya. Di sini juga ya, di ayat ini juga dijelaskan bahwa kita sedang kan bentar lagi ini bulan puasa gitu ya. Gimana sih gitu kita apa ya namanya? Ya nahan lapar, nahan haus gitu. Itu juga bagian dari cobaan dan ujian gitu yang Allah berikan kepada kita agar kita juga merasakan teman-teman kita yang kekurangan harta gitu di luar sana gitu. Lanjut, nah di sini ada tujuan musibah. Cermin yang pertama itu ada cermin yang memberikan Allah dan kita memahami kesalahan atau keburukan diri kita. Yang kedua, jalan pembersihan dosa-dosa.
Yang ketiga, media penyampaian kasih Allah. Yang keempat, media pendidikan dan pembentukan jiwa. Yang kelima, tiap manusia diciptakan ke dunia dengan tujuan yang berbeda-beda atau unik gitu. Nah di sini juga tiap manusia itu ya emang gitu ya, mau apalagi gitu manusia ya ciptakan nggak mungkin sama gitu ya kan. Ada yang sifatnya baik gitu, ada yang nakal gitu. Dengan ujian seseorang dibentuk agar sesuai dengan tujuan dicipta ke muka bumi ini. Yang tujuan pertama, cermin. Banyak kesalahan dan keburukan yang tidak kita sadari gitu. Di sini juga kesalahan atau apa gitu ya yang kalian tidak sadari itu banyak gitu. Misalkan misalkan merokok gitu ya kan. Nah kan ini cewek semua ya. Oh ya berarti saya cowok sendiri. Ya gitu misalkan gak ada yang lihat gitu ya kan di sekolah gitu, misalkan di kamar mandi misalkan ada anak laki-laki gitu. Nah itu tanpa kita sadari bahwa siswa tersebut telah melakukan kesalahan gitu di dalam kamar mandi itu ya, kayak merokok gitu, melakukan nauzubillah ya di kamar mandi sekolah gitu, melakukan hubungan intim gitu dengan siswinya gitu. Nah dengan musibah seseorang diberikan cermin untuk menyadari keburukan dan kesalahannya. Nah bahkan di sini juga dengan musibah gitu yang kita terima gitu, ada dia itu biar sadar gitulah non apa namanya tidak kesalahan yang dia buat gitu. Tobat lah gitu, tobat gitu jelema eta teh gitu. Terus seringkali kesadaran dan akan kesalahan dan keburukan ini merupakan syarat hadirnya rahmat Allah atau membersihkan dosa-dosa. Dan yang tadi saya bilang di awal gitu ya, bahwa keburukan ini menjadi syarat untuk membersihkan dosa-dosa gitu yang tadi saya bilang tobat gitu. Dan di sini juga ada hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah, anak dan juga hartanya, sehingga dia bersua Allah dan pada dirinya tidak ada lagi satu kesalahan pun. Dan di sini juga hadis ini dijelaskan bahwa seorang mukmin dan mukminah juga ya tetap gitu ada cobaannya gitu. Dan terus ada musibah kafarat atau penebus dosa. Di sini juga ada hadis dari Ummu Al-Ala, dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit, lalu beliau berkata, gembiralah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana apa yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Nah di sini juga bahwa kalau sakit gitu ya, orang muslim yang sakit itu mengumpulkan kesalahan-kesalahannya gitu. Apalagi kalau penyakitnya berat gitu, bisa jadi dia semasa hidupnya kurang beribadah gitu kepada Allah. Nah di sini ada hadis juga dari Al-Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berkata, tidak seorang muslim menderita sakit karena suatu penyakit dan juga lainnya, melainkan Allah menguburkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakit itu, sebagaimana pohon yang mengeluarkan daun-daunnya. Terus dari hadis yang kedua juga ada dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, yang artinya tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, dan kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Di sini juga ada dosa dan musibah. Dosa yang ringan dapat tercabut dengan istighfar. Dosa yang telah mengangkat kuat menutupi hati akan dicabut dengan musibah. Dosa yang ringan itu kayak apa ya, kita kayak mencuri itu kan termasuk ringan. Oh dosa berat ya. Kalau dosa-dosa yang ringan itu apa contohnya? Iya. Berbohong ya, berbohong ya, kita berbohong
terus kepada apalagi berbohongnya kepada orang tua kita gitu ya, itu dosanya udah wah berkali-kali lipat gitu ya. Nah terus dosa-dosa yang dalam mengakar kuat ini kayak mabok gitu ya, judi gitu ya. Siapa tahu orang-orang yang dosanya mengakar kuat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia mengungkapkan kehendak Allah. Nah, di balik sebuah musibah tersembunyi kehendak Allah, sering disebut hikmah. Jadi di balik sebuah musibah itu pasti ada hikmahnya gitu. Kayak orang gitu, misalkan jatuh dari motor, bisa jadi dia sebelumnya melakukan apa gitu. Bisa jadi sebuah musibah ini ada hikmahnya. Nah, kehendak Allah ini lah sesungguhnya yang ingin disampaikan Allah kepada manusia melalui diizinkan hadirnya musibah-musibah. Apabila seorang hamba telah menjadi kehendak Allah yang tersembunyi di balik sebuah musibah akan segera diangkat. Tetapi bila tidak disadari, maka akan berulang kembali. Bagaimana sikap kita seharusnya selaku hamba Allah ya jika kita menghadapi sebuah musibah? Membangun kefakiran kepada Allah dan mengharapkan anugerahnya berupa ketenangan. Banyak orang menyangka bahwa ketika ia menjalani agama dengan baik, maka akan mendapatkan kehidupan yang damai dan tentram. Sangkaan yang keliru. Pada masa awal pertaubatan, kita akan menghadapi masalah yang panas dan membakar. Apabila masalah ini dihadapi dengan benar, maka sedikit demi sedikit jiwa kita tertempa dan terdidik. Yang ketiga, ketika semakin kuat, barulah Allah menganugerahkan kepada hati ketenangan dan kedamaian hakiki atau al-mutmainnah. Membangun sikap ridho. Allah tidak mungkin ridho kepada manusia yang tidak ridho kepadanya. Ridho kepadanya salah satu wujudnya adalah ridho kepada segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, atau kesusahan ataupun kesenangan. Keluh kesah merupakan suatu bentuk caci maki dan penolakan kita kepada pemberiannya. Yang selanjutnya berislam. Islam sama dengan penyerahan diri atau penyerahan diri kepada Allah. Seorang muslim sejati adalah seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Bukanlah seorang muslim apabila kehidupannya selalu diisi dengan keluh kesah terhadap masalah yang dihadapi. Nah, jika kalian gitu ya gak usah dianggap gitu, rezeki mah akan kemana gitu, siapa tahu gitu ada yang ngasih uang gitu ya, itulah namanya rezeki kemana gitu ya. Nah, yang terakhir Nabi SAW berkata, menakjubkan seorang mukmin semua urusannya baik bila mendapat kelapangan bersyukur dan bila ditimpa kesempitan ia bersabar. Hadis riwayat Muslim. Juga ada hadis juga ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Dia menjawab, para nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian orang-orang saleh. Apabila salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, sampai-sampai salah seorang di antara mereka tidak mendapatkan kecuali atau tambalan mantel yang dia himpun, dan mereka sungguh merasa senang karena cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kamu yang senang karena kemewahan. Nah, di sini juga dijelaskan hadis ini bahwa orang yang menghadapi cobaan itu adalah mereka itu ya senang gitu, mereka menghadapi cobaan gitu, seperti halnya orang yang senang karena kemewahan gitu. Nah, sekian dari Bapak yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, yang berzina. Dikatakan bahwa 40 rumah
40 atau itu teh kebagian dosanya walaupun tidak mengetahui di tempat tersebut ada yang berzina. Nah suatu hari Allah menurunkan musibah gitu. Allah menurunkan musibah untuk menegur orang yang berbuat dosa tersebut gitu. Nah apakah orang yang di sekitarnya itu gimana ya? Jadi seakan-akan kebagian dosanya gitu Pak. Gimana? Itu teh sebenarnya apa yang terjadi? Apakah orang-orang yang tetangga-tetangganya tersebut benar-benar kebagian dosanya atau tidak? Jadi ya memang Bapak juga pernah dengar gitu ya. Atap rumahnya Kebagian. ya kebagian. Jadi yang sebenarnya itu benar kebagian atau enggak? Pak? Itu Gitu ya. Ada yang mau menanggapi tadi dari jawaban dari saudari Rahma? Pertanyaan dari saudari Rahma tentang perihal orang yang berzina apakah 40 atap rumah itu kena sial atau tidak gitu. Izin menanggapi. Enggak. Paham saya ada memang hadis yang menyebutkan seperti itu, tapi itu bukan hadis yang sahih gitu, kesahihannya belum dipastikan seperti itu. Kemudian kalau kita nggak tahu gitu kan di rumah itu ada yang melakukan hal tersebut, kita kan nggak tahu gitu. Hubungan antara dosa itu kan hubungan antara manusia dan Tuhannya gitu. Kita nggak semena-mena kamu gini-gini berdosa, kita kan udah nggak tahu gitu, nggak bisa ngejudge kalau itu tuh dosa apa enggak. Seperti masa dia yang berbuat gitu yang dosa. Ya. Jadi Izin menanggapi sedikit Pak. ya sob. Untuk perihal dosa itu kan kita harus lebih mengetahui dari hadis ataupun Al-Qur'annya. Mungkin dari Al-Qur'an, dari sisi Al-Qur'an saya pun belum tahu gitu ya dari sisi Al-Qur'annya apa, di surat apa, ayat berapa. Tapi kalau dari hadis mungkin ada beberapa yang kita tuh pernah mendengar hadis itu yang ternyata 40 rumah itu kena dosa yang melakukan zinahnya itu. Tetapi hadis itu sendiri masih hadis mutawatir, hadisnya doif, jadi belum bisa kita kuatkan kecuali sudah riwayat Bukhari atau Muslim itu baru sudah bisa dibenarkan. Jadi hadis yang masih mutawatir, yang doif itu belum bisa kita benarkan. Ya, jadi bisa disimpulkan ya bahwa pertanyaan dari saudara Rahma itu masih belum gitu ya, belum bisa dipastikan gitu apakah yang berbuat zina itu, karena ya tadi yang saudari Nisa bilang itu bahwa dosa itu dan ainun dosa itu bahwa dosa itu adalah orang hubungan antara urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, paling begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Jikalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak kesalahan. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.